Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Imam Muslim, umur 30 tahun. Di sini saya sebagai owner dari Breeder Mencit Jogja yang beralamatkan di Ngadimulyo, RT 14, RW 03, Pakuncen Wirobrajan, Yogyakarta. Awal mulanya sebenarnya tidak sengaja, Mas. Dulu tahun 2018 itu saya hobi reptil kan, Mas. Mulai kesusahan cari pakan. Terus muncul ide, mending ternak sendiri aja daripada beli terus susah lah, Mas. Itu mungkin dari bisnis tikus ini ada sedikit peluang, tapi kadang sering dipandang sebelah mata sama sebagian orang. Kalau seumpama kayak kata kayak burung pipit itu susah, Mas, kalau breedingnya, Mas. Kalau tikus masih mendingan, masih bisa diakali lah dengan lahan yang minimal, terus masih bisa dikembangkan lagi yang lebih besar. Kemudahan dan kesusahannya beternak mencit ini paling mudahnya dulu ya, Mas, ya ini ya. Mudahnya mungkin kalau pas banyak penghobi reptil itu butuh makan itu, nah itu bisa dapat cuannya dari situ. Terus kalau pas waktu kayak musim buat praktikum laboratorium itu banyak juga yang mencari tikus mencit buat lab itu, Mas. Minusnya itu kalau kita kebanjiran stok, kita bingung buangnya. Terus mungkin kayak resiko kematian itu mesti ada ya, Mas, ya. Soalnya kan juga makhluk hidup kan, kayak penyakit, kayak masalah tiba-tiba mati itu bisa itu, Mas. Kalau seumpama banyak jumlah tikus yang mati, itu kita juga nggak harus down, kita harus bisa bangkit lagi itu. Kalau mencit itu paling enggak umur 2,5 bulan sampai 3 bulan itu bisa buat breeding, Mas. Terus nanti dicampur indukannya itu paling enggak umur 3 minggu itu bisa hamil. Setelah hamil nyampe melahirkan itu paling enggak juga sama 3 minggu nyampe 1 bulanan. Nah itu langsung bisa dipanen. Sebenarnya kalau masalah panen itu dari pinkis itu, Mas. Pinkis itu anakan yang masih merah itu sebenarnya udah laku, Mas, itu, Mas. Nanti tergantung permintaannya aja. Maksudnya dia mencari size apa, kayak pinkis, pink bull, small, medium, sampai yang sudah afkir gitu, Mas. Kalau lahiran itu dari 8 sampai 10 ekor, tapi juga nggak bisa dihitung pastinya sih, Mas. Maksudnya rata-rata paling nggak segitu, kadang bisa lebih gitu, Mas. Kalau seumpama produksi dalam 1 bulan untuk saat ini mungkin di angka 300 sampai 400-an ekor udah bisa produksi, Mas. Kalau jenis di sini mungkin cuma 1, Mas, tapi ada beberapa. Biasanya kalau yang buat laboratorium itu jenis Swiss Webster, ada Blapsy, sama C57BL atau C57 Black, Mas. Kalau total dari indukan saya mungkin ada 100 betina, 50 jantanan, Mas. Kalau perawatan harian paling ganti minum sama ngasih makan, Mas. Terus kalau penggantian alas sekam itu paling enggak seminggu sekali, tapi tergantung banyak sedikitnya isi dalam box itu, Mas. Semakin banyak, semakin sering juga kita mengganti alas sekamnya. Kalau untuk pakannya sendiri saya pakai yang kering, Mas, kayak fur ayam itu, terus jagung giling, kadang dicampur sayuran buat selingan gitu, Mas. Kalau untuk pakan itu sebenarnya permintaannya nggak terlalu banyak sih, Mas, sebenarnya. Kan buat pakan ya, Mas, ya. Beda lagi kalau kayak buat laboratorium. Biasanya kalau yang dari laboratorium itu dari jenis galur, terus harus jantan apa betina. Beratnya juga harus diperhatikan juga. Biasanya dari berat 20 gram nyampe 30 graman. Kalau untuk range harga pakan sama buat laboratorium itu beda, Mas.
Soalnya kalau yang dari laboratorium itu ada penanganan khususnya juga, terus juga nggak asal cuma tikus saja, ada galur yang harus ditentukan dari pihak sananya gitu. Terus kalau dari pakan itu mungkin sama, tapi cuma beda pemberiannya aja. Soalnya yang laboratorium itu harus beratnya juga harus ditentukan Mas itu. Makanya harus lebih diperhatikan lagi cara penanganannya. Kalau dari range harga mulai dari harga 2.500 nyampe 15.000. 2.500 itu dari pinkis merah itu, pink bull 3.000, jumper itu 3,5, small 4.000, medium 5.000 sampai akhir itu 8.000, dan yang terakhir 15.000 itu buat laboratorium. Kalau sebenarnya di breeder mencit Jogja ini saya lebih fokus ke jenis mencit Mas. Sebenarnya kan ada beberapa jenis kayak rat sama ASF itu yang baru ya Mas ya, African Soft Fur itu. Terus kalau mendapat kepercayaan konsumen itu yang jelas kita harus baik, ramah itu. Terus kalau bisa beli banyak kadang tak bonusin itu Mas. Biasanya kalau seumpama kayak peternak gede itu saling membantu Mas. Seumpama si peternak A itu kurang atau butuh gitu, biasanya kadang hubungin saya buat menuin permintaannya gitu Mas. Kalau di sini saya kandangnya untuk perkawinan itu biasanya isi 1:2 Mas, lantaran kecil kan Mas boxnya. Terus kalau seumpama udah hamil itu biasanya saya pisah satu-satu Mas. Kadang kalau seumpama udah penuh bisa tak gabung, kadang 3 indukan, 2 indukan gitu jadi satu kandang. Kalau untuk kandang pembesaran itu biasanya diisi 100 sampai 150 ekor masih bisa untuk pembesaran. Kalau seumpama di titik pengen menyerah itu mesti ada Mas. Kadang jenuh, bosen gitu loh Mas. Maksudnya gitu-gitu terus saja. Terus kadang kalau pas kematian banyak gitu, kadang bikin nyerah gitu aja lah Mas. Terpuruk. Tapi kan kita harus, maksudnya dalam keadaan itu harus bangkit lagi gitu agar bisa lebih berkembang lagi bisnisnya gitu Mas. Sebelum terjun ke dunia peternakan ini sebenarnya saya berjualan Mas, berjualan di daerah Malioboro, jualan oleh-oleh baju Malioboro gitu loh Mas, oleh-oleh khas gitu. Terus lanjut ke peternakan ini Mas, soalnya sana pasarnya baru nggak stabil, terus fokus ke peternakan ini. Kalau bisa ya semakin maju dan semakin berkembang Mas itu Mas. Kalau bisa ya bisa menembus pasar yang lebih jauh lagi. Kalau untuk mau memulai bisnis kayak beternak apa usaha lainnya itu ya Mas ya, nggak usah berkecil hati, nggak usah ragu, yang penting yakin. Dari yang kecil nanti kan lama-lama bisa besar. Yang namanya usaha ya Mas ya, kecil gitu. Yang penting kita jadi bosnya sendiri. Untuk yang butuh buat pakan reptil, buat ular, biawak, elang atau owl, maupun buat laboratorium, itu bisa hubungin kami di Breeder Mencit Jogja, atau kalau enggak ke WA kami 085 743 513 587, atau via DM Instagram kami Breeder Mencit Jogja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.